Selamat datang kembali di kanal Manuskrip Papua. Kali ini, kita akan membahas secara mendalam upaya diplomatik untuk menentukan status hukum politik Papua Melanesia. Melalui analisis ini, kami akan meninjau strategi yang dipaparkan oleh tokoh aktivis Herman Waingai mengenai langkah-langkah untuk membawa isu hak kebangsaan ini ke panggung global, khususnya melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Konten ini didedikasikan untuk memberikan tinjauan dokumenter dan edukatif murni mengenai argumentasi hukum dan proses diplomasi yang sedang berlangsung, demi memastikan resolusi yang damai dan bermartabat. Tugas kami yang ada di exile, saya yang ada di Amerika, bersama dengan adik-adik yang lain, ada Jonanari, Kakak Tuan Octavianus Mote, atau kami yang berada di exile sebagai diplomat, memberikan argumen kami untuk masalah kebangsaan. Kami harus menjadi peran dari mediasi internasional kembali. Secara khusus, bagaimana kita mengingatkan perang dari pemerintah Amerika Serikat. Papua Barat, Melanesia Barat harus merdeka. Demikian argumentasi hukum saya kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melihat perjuangan politik bangsa kami. Argumen kami kepada pemerintah Amerika Serikat meminta dengan sangat pemerintah Amerika Serikat hendaklah mendengar tangisan air mata umat Allah di atas negeri kami. Indonesia segera harus mengakui kami punya hak untuk merdeka. Kami punya hak untuk hidup bebas, damai di atas negeri kami. Maka hal ini yang kami ingin sampaikan secara terbuka. Menurut pandangan Herman Waingai, inti dari perjuangan saat ini adalah penyelesaian atas status hukum wilayah yang dinilai belum tuntas di mata internasional. Fokus utama kini diarahkan pada argumentasi hukum yang kuat di hadapan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berwenang di wilayah tersebut. Waingai menggarisbawahi isu kritis terkait hukum internasional, status Netherlands New Guinea, nama historis Papua Barat, dalam daftar non-self-governing territory di bawah PBB. Ia berargumen bahwa tidak adanya Papua Barat dalam daftar dekolonisasi PBB hingga saat ini disinyalir berkaitan dengan pemerintah kerajaan Belanda yang dianggap telah melepaskan tanggung jawab historisnya. Kekosongan hukum inilah yang, menurutnya, direspons melalui deklarasi proklamasi 14 Desember 1988. Proklamasi yang diprakarsai oleh tokoh seperti Dr. Tom Waingai diletakkan sebagai landasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban politik atas hak kebangsaan, sekaligus sebagai titik balik dalam strategi perjuangan. Herman Waingai menyatakan bahwa tujuan diplomatik adalah memfasilitasi dialog dan mediasi internasional guna mencari resolusi damai dan bermartabat, alih-alih kekerasan. Strategi diplomasinya beroperasi dalam dua jalur utama. Pertama, mendorong peran negara sponsor. Hal ini mencakup melobi negara-negara berpengaruh, seperti Amerika Serikat, untuk aktif mengambil peran sebagai mediator atau fasilitator dalam proses penyelesaian ini. Upaya ini diringkas dalam dokumen yang disebutnya sebagai Washington Solution. Kedua, memanfaatkan forum PBB dan regional. Di sini, perhatian difokuskan untuk memperjuangkan pembahasan ulang masalah Papua di subkomite PBB yang relevan, seperti Komite Dekolonisasi, serta mengupayakan dukungan dari forum-forum regional Melanesia, termasuk Melanesian Spearhead Group, MSG, dan Pacific Islands Forum. Waingai juga menekankan bahwa keberhasilan diplomasi luar negeri harus didukung oleh konsolidasi di tanah air. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada Badan Koordinatif ULM-WP dan para pemimpin di lapangan untuk membangun gerakan damai berdasarkan argumen hukum dan politik yang kuat, guna memastikan bahwa hak politik dan hak asasi manusia orang Papua Melanesia dapat diakomodir dalam kerangka hukum internasional. Secara garis besar, pandangan Herman Waingai menyajikan sebuah rencana diplomatik yang kompleks dan terstruktur. Rencana ini berupaya mengarahkan perjuangan politik menuju ranah hukum internasional untuk mengakhiri pertumpahan darah dan memfasilitasi proses mediasi yang melibatkan komunitas global. Kami mengundang Anda untuk mengikuti perkembangan isu diplomatik yang krusial ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami,
dan tinggalkan komentar Anda yang bijak dan beretika berdasarkan analisis Anda terhadap proses resolusi damai ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di analisis kami berikutnya. Hari ini kita semua patut mensyukuri ya, kalau kita hari ini masih diperkenankan Tuhan untuk bernafas, itu pertanda bahwa Tuhan Yesus Allah kita yang hidup memberkati saudara dan berkenan untuk memimpin kita, memberkati kita dengan apa yang kita lakukan. Baik saudara-saudara yang duduk di birokrasi pemerintah Indonesia, ataupun kami sebagai pejuang pembebasan bagi kemerdekaan bangsa kami. Tentu saudara-saudara mengetahui latar belakang aktivitas politik kami. Perjuangan bangsa kita ada yang berjuang secara bergerila yang kita sebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka. Tetapi bagi kami sebagai intelektual, sebagai pemimpin, sebagai aktivis, sebagai pejuang pembebasan yang berjuang dengan mengedepankan perjuangan argumen hukum dan politik di dalam culture, di dalam tanah air, kami tetap berjuang dengan mementingkan bahwa keselamatan, keamanan rakyat kami adalah menjadi tanggung jawab bersama. Baik itu pemerintah Indonesia yang menguasai negeri kami, atau kami sebagai pemimpin atau sebagai seorang aktivis yang bertanggung jawab dalam setiap peristiwa politik yang terjadi di atas tanah air kami. Hari ini pada bulan November, di awal dari bulan November di tahun 2025, tadi saya posting ya, di dalam postingan saya bahwa saya akan live lagi untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan mendasar kita untuk terus memberikan edukasi publik. Peran saya sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang diplomat atau sebagai seorang edukator atau sebagai seorang fasilitator atau mediator atau di dalam kerja-kerja aktivitas politik kami selama ini, kami selalu melakukan peran untuk bagaimana bisa melakukan organisasi perlawanan rakyat, mengorganize perlawanan rakyat bersama-sama untuk melawan pemerintah Indonesia. Fokus kami adalah bagaimana kami melawan pemerintah Indonesia yang hari ini menguasai negeri kami, menjaga negeri kami. Maka fokus kami sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang diplomat, sebagai seorang aktivis adalah melawan Indonesia dengan argumentasi hukum kami, dengan argumentasi politik kami. Karena Indonesia berada di tanah air kami, di negeri kami, menguasai negeri kami. Karena melekat dengan sejumlah perjanjian-perjanjian yang kita sebut perjanjian-perjanjian internasional. Yang saya selalu share dan bicara terus tentang hal ini, untuk dipahami oleh kita sebagai generasi bangsa kita. Saya percaya saudara-saudara telah banyak membaca. Dan telah banyak membaca dan memberikan komentar-komentar. Tetapi ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban politik, itu sedikit berbeda. Ketika kita berbicara di sosial media, atau kita berjuang di hutan rimba, atau kita berjuang di exile seperti kami, yang hari ini melakukan peran sebagai seorang diplomat, sebagai seorang edukator, yang menjelaskan situasi kondisi politik yang dialami oleh rakyat kita. Kita menjelaskan kepada saudara-saudara kami sebagai orang Papua yang duduk di birokrasi Indonesia. Tetapi kami sebagai pejuang pembebasan, ketika kami terlibat di dalam perjuangan pembebasan, kita terlibat karena kita memahami konteks perjuangan itu sendiri. Ketika kita berjuang untuk Papua Barat merdeka di dalam kota, di dalam wilayah hukum kami, itu hanya dua hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ditangkap dan dipenjarakan di dalam pemerintah Indonesia punya penjara Indonesia. Kami akan ditangkap
dan mempertanggungjawabkan konsep hukum politik dari Papua Merdeka yang saudara dan saya kita rindukan. Hal yang kedua yang terjadi adalah saudara akan dibunuh oleh pemerintah kolonial Indonesia. Itu sudah jelas. Terkali kalau kita boleh menghindar sedikit, mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, atau mungkin tinggal di hutan. Tetapi ketika saudara dan saya berjuang di hadapan pemerintah Indonesia, maka itu dua hal yang akan kita alami. Ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia karena konsep hukum politik Papua Barat Merdeka. Karena kita menghadapi pemerintah Indonesia, kita bukan menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Negeri kami hari ini, status hukum wilayah negeri kami yang kita perjuangkan ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Itu berarti saudara dan saya kita fokus untuk melawan Indonesia. Dengan argumentasi hukum kita, apa yang kita akan presentasikan di dalam gerakan perjuangan rakyat, perjuangan martabat bangsa yang kita hendak lakukan itu di tanah air negeri kami. Latar belakang saya sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pemimpin yang masuk ke luar penjara Indonesia, kami punya cara pandang pemikiran politik kami sebagai seorang pemikir adalah rakyat kami harus diselamatkan. Perjuangan martabat bangsa harus didahulukan. Itu berarti kita siap hadapi pemerintah Indonesia dengan pertanggungjawaban hukum sehingga rakyat tidak menjadi korban. Sebagai anak Tuhan, kami menyadari bahwa setiap anak Papua yang terlibat dalam Papua Barat Merdeka akan menghadapi resiko. Tetapi sebagai seorang pemimpin kita akan memikirkan keselamatan rakyat kita. Martabat perjuangan bangsa kita harus mendahulukan itu. Untuk hadapi pemerintah Indonesia. Kalau Indonesia datang dengan militernya, kita hadapi mereka dengan argumentasi hukum kita. Dan itu yang kita belajar dari seorang yang namanya Dr. Tom Wainggai, yang adalah seorang negarawan bangsa kita. Seorang intelektual, seorang politikus, seorang negarawan, seorang guru besar di Universitas Cendrawasih Jayapura atau Mumbai. Dan adalah sang proklamator itu sendiri. Karena memproklamasikan sebuah nama negara di atas wilayah hukum yang kita sedang memperjuangkannya. Karena apa? Kita hadapi Indonesia. Kita bukan hadapi pemerintah koloni Belanda. Hari ini saya ingin menegaskan tentang status hukum, wilayah hukum, negeri tanah air yang saudara dan saya kita memperjuangkannya. Indonesia dan Melanesia Barat atau Papua Barat adalah wilayah kekuasaan jajahan koloni dari pemerintah kerajaan Belanda. Sekali lagi, pemerintah kerajaan Belanda menjajah Indonesia dan juga menguasai negeri kami. Otomatis adalah wilayah koloni dari pemerintah kerajaan Belanda. Di tahun 1960-an, status hukum wilayah Indonesia dan Netherlands New Guinea atau Papua Barat atau Melanesia Barat itu ada di dalam salah satu wilayah non-territory government. Ini tahun 1960-an. Di dalam daftar dekolonisasi PBB, ketika pemerintah kerajaan Belanda, yang adalah salah satu negara yang menguasai di wilayah Pasifik, di wilayah Melanesia secara khusus, negeri kami, tanah air kami masuk di dalam daftar non-government territory.
Solomon Islands ada di bawah pemerintah, tanggung jawab pemerintah British, Inggris. Vanuatu di bawah pemerintah Prancis. Fiji, British atau Inggris. New Caledonia yang sampai hari ini sejak tahun 1961, 62, 63 daftar dekolonisasi komite PBB itu yang ada sampai hari ini kalau kita orang cek daftar nama dari keanggotaan non-government territory itu New Caledonia di wilayah Melanesia di bawah tanggung jawab pemerintah Prancis yang menguasai wilayah teritorial itu. Dan konflik itu senantiasa terjadi hingga hari ini. Itu berarti masalah New Caledonia itu menjadi salah satu agenda yang senantiasa disoroti, diperbincangkan di dalam event-event resmi. Dekolonisasi PBB itu yang kita orang lihat. Bagaimana dengan status hukum perjuangan bangsa kita, wilayah hukum yang disebut dengan Netherlands New Guinea? Hal ini yang saya selalu jelaskan. Dan saya selalu jelaskan supaya generasi bangsa kita harus memahami ini dulu. Status hukum ini. Mengapa pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab akan wilayah koloninya? Sehingga Netherlands New Guinea atau Papua Barat atau Melanesia Barat sampai hari ini itu tidak ada di dalam daftar dekolonisasi PBB, non-government territory. Kenapa New Caledonia, Kanaki itu ada di sana? Kenapa kami tidak? Jadi ini catatan kritis untuk setiap generasi bangsa kita. Kita harus memahami ini juga dengan baik. Kita bukan sekedar bakalai lawan Indonesia, punya militer Indonesia di hutan. Angkat senjata bakalai mereka, baku bunuh di hutan. Bukan saja sebatas itu. Atau bukan saja keturunan bakalai Indonesia di dalam meja peradilan Indonesia. Dan kita dituntut seumur hidup. Atau 20 tahun penjara. Atau masuk ke dalam penjara Indonesia dan dibunuh. Sebagaimana yang pemerintah Indonesia lakukan kepada seorang negarawan bangsa kami. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan ini kepada kita semua untuk memahami bahwa status hukum negeri kami, tanah air kami itu melekat dengan sejumlah perjanjian internasional dengan argumentasi hukum kita. Bagaimana kita mau mempresentasikan perjuangan hukum Papua Barat merdeka kembali lagi menjadi masalah di PBB. Atau melibatkan negara-negara besar yang punya kepentingan di atas wilayah kami untuk berpikir dalam tanggung jawab moral mereka. Hal itu yang kita memperjuangkannya di atas wilayah hukum. Maka proklamasi 14 Desember 1988 itu lahir. Untuk menggugat pemerintah Indonesia punya kekuasaan di atas wilayah hukum negeri kami. Karena kami menyadari bahwa pemerintah kerajaan Belanda sudah cuci tangan. Tidak bertanggung jawab akan apa yang mereka janjikan buat kami. Jadi Indonesia dan Netherlands New Guinea atau Papua Barat atau Melanesia Barat ini adalah bekas jajahan dari pemerintah kerajaan Belanda. Dan Indonesia sebelum merdeka dan Papua Barat yang masih terus kita perjuangkan atau Melanesia Barat, nama negara yang kita proklamasikan di atas wilayah hukum kami, ini kita sedang memperjuangkannya. Karena Indonesia bertanggung jawab untuk status hukum wilayah kami.
Jadi kepada setiap generasi bangsa kita, saudara boleh membaca sejumlah referensi bacaan. Saudara boleh membaca sejumlah buku-buku, penulisan-penulisan yang mengesankan tentang sejarah yang terjadi di masa lalu. Tapi kita harus menyadari bahwa status hukum wilayah negeri kami, tanah air kami, sekarang ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Itu berarti pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk kemerdekaan bangsa kami. Jadi ketika pemerintah kerajaan Belanda sudah cuci tangan, tidak bertanggung jawab, apalagi berpidato tentang masalah kebangsaan kami di sidang umum PBB, itu kan sudah terada. Jadi bagaimana supaya masalah kebangsaan kita harus diperdebatkan kembali berkaitan dengan konsep hukum internasional itu. Maka itu yang kita sedang memperjuangkannya. Itu yang saya jelaskan. Itu yang kami jelaskan. Itu yang kami ingin memperdebatkan itu. Di hadapan pemerintah Indonesia sebagai mandataris PBB. Sebagai pemerintah yang menguasai negeri kami. Yang bertanggung jawab untuk kemerdekaan bangsa kami sebagai orang Papua dan Malaysia. Ketika proklamasi 14 Desember 88 lahir, kami berjuang dalam perjuangan martabat bangsa kami. Kami menginginkan bahwa tidak ada pertumpahan darah di atas negeri kami. Kami menginginkan bahwa proses penyelesaian kemerdekaan bangsa kami hadapi pemerintah Indonesia. Karena perjuangan Papua Merdeka ini erat kaitan dengan perjuangan hukum. Erat kaitan dengan perjanjian internasional. Yang membuat Indonesia itu ada di atas negeri kami. Menguasai negeri kami. Maka kalau kita bicara tentang dasar dekolonisasi PBB atau Non-Government Territory List, dasar itu, kita orang Papua punya perjuangan, punya nama itu tidak ada di sana. Yang ada itu Kanaki. Dan juga dari teritori dari Amerika, di wilayah Pasifik. Guam dan Amerika semua. Jadi hal ini yang saya ingin menjelaskan ini untuk kita semua harus memahami itu dulu. Jadi bagaimana kita mau ingin memperdebatkan masalah hukum politik Papua Barat mereka ke PBB? Ini yang sedang kita kerjakan. Ini yang sedang kita perjuangkan. Setelah peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 lahir, itu karena dari sejumlah perjanjian yang lahir di atas negeri kami, mengatakan bahwa Indonesia adalah mandataris PBB. Pemerintah kerajaan Belanda telah cuci tangan. Pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab untuk genosida. Pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab akan dasar dekolonisasi PBB. Atau yang disebut dengan non-government territory. Daerah yang pernah masuk di dalam wilayah non-government territory itu. Jadi hari ini ketika kita bicara tentang konsep hukum politik Papua Merdeka, maka yang kita hadapi adalah pemerintah Indonesia. Itu yang dilakukan oleh negarawan bangsa kita, Dr. Tom Wainggai. Itu yang dilakukan oleh kita sebagai pemimpin, sebagai aktivis, sebagai pejuang kemerdekaan bangsa kita. Ketika di era rezim Soeharto, masa perjanjian 25 tahun itu berakhir. Dari 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 1988, pemerintah Indonesia punya tanggung jawab untuk bagaimana proses kemerdekaan mediasi harus segera dilakukan. Dan kita memahami bahwa Indonesia karena menginginkan negeri kami, tanah air kami, untuk kepentingan kolonialisme, kekuasaannya terus berlangsung di atas negeri kami sampai hari ini, maka sejumlah pemimpin politik Papua Barat mereka dibunuh secara misterius. Dibunuh. Tokoh kunci yang berkaitan dengan proses kemerdekaan bangsa kami adalah Dr. Tom Wainggai.
Jadi hari ini, teman-teman, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mau memperdebatkan masalah kebangsaan kita yang berkaitan dengan konsep hukum internasional, maka proklamasi yang 14 Desember 1988 itu lahir. Karena kita hadapi pemerintah Indonesia hari ini. Nah, hal ini yang ingin saya sampaikan untuk dipahami oleh generasi bangsa kita. Pemerintah kerajaan Belanda telah mencuci tangan, tidak bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia punya proklamasi 17 Agustus 1945, itu yang pemerintah kerajaan Belanda akui. Mengakui hak kebangsaan dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga Indonesia yang tadi punya negara itu ada di dalam daftar non-government territory itu karena sudah mendapat pengakuan dari wilayah koloni negara pemerintah yang menguasai wilayah itu. Maka Indonesia kok punya hak kemerdekaan diberikan, diakui. Sedangkan kami, Netherlands, New Guinea atau Papua Barat yang ada di dalam wilayah teritori koloni pemerintah kerajaan Belanda itu terada sama sekali sampai hari ini. Jadi kepada saudara-saudara kami yang ada di Belanda, saudara kan tinggal di Belanda, saudara harus bersuara untuk pemerintah kerajaan Belanda sana, punya tanggung jawab. Kami ini adalah pemimpin yang bayar harga mahal di dalam penjara Indonesia. Hadapi pemerintah Indonesia dengan konsep hukum politik Papua Barat merdeka. Jadi hari ini kita sedang memperjuangkan yang kita pikir bagaimana proses kemerdekaan bangsa kita harus dilakukan di dalam mediasi internasional kembali. Maka peristiwa hukum yang disebut dengan proklamasi 14 Desember 1988 itu lahir sebagai fondasi hukum kemerdekaan bangsa kita. Orang Papua yang adalah bangsa Melanesia, sama seperti saudara-saudaranya di wilayah Melanesia lainnya, seperti Vanuatu, kita punya hak untuk merdeka. Itu adalah perjuangan hak asasi manusia. Itu adalah hak politik kebangsaan kami. Karena hari ini kita sedang hadapi pemerintah Indonesia. Kita belajar dari Indonesia punya peristiwa proklamasi. Dan pemerintah kerajaan Belanda bertanggung jawab untuk itu. Sedangkan kami orang Papua, pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab. Dan hal ini membuat sehingga status hukum wilayah kami itu tidak ada di dalam dekolonisasi PBB atau daftar non-government territory. Kenapa? Wilayah hukum kami hari ini ada di bawah kekuasaan Indonesia. Yang dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia hari ini adalah jangan sampai masalah kebangsaan kami kembali lagi diperdebatkan di dekolonisasi PBB atau diperdebatkan kembali di PBB. Hal ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia. Maka salah satu hal yang dilakukan adalah membunuh Dr. Tom Wainggai, sang proklamator kebangsaan dari perjuangan martabat bangsa kita. Jadi hari ini saya share kembali lagi ingin menjelaskan ini supaya saudara-saudara harus memahami ini. Kita berjuang untuk Papua Barat merdeka itu melekat dengan konsep hukum politik Papua merdeka hadapi pemerintah kolonial yang hari ini menguasai negeri kami. Tugas kami yang ada di exile, saya yang ada di Amerika, bersama dengan adik-adik yang lain, ada Jonanari, Kakak Tuan Octavianus Mote, atau kami yang berada di exile sebagai diplomat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bagaimana memberikan argumen kami untuk masalah kebangsaan kami harus menjadi peran dari mediasi internasional kembali. Secara khusus, bagaimana kita mengingatkan perang dari pemerintah Amerika Serikat. Dan hal itu yang kami sampaikan.
Hari ini saya bicara tentang bagaimana proses untuk kita hadapi pemerintah Indonesia di para PBB. Untuk wilayah regional, untuk status hukum Papua Barat di MSD atau di Pacific Island Forum, nanti saya akan menjelaskan itu besok. Ini bagian dari edukasi publik, edukasi politik, bagian dari bagaimana presentasi saya secara publik untuk didengar oleh pemerintah Indonesia, didengar oleh saudara-saudara aktivis di dalam negeri, didengar oleh seluruh orang Papua yang mendengar suara kami, suara saya, di live streaming saya, Herman Wenggai, untuk memahami ini. Bagaimana masalah kebangsaan kita, Papua Barat atau Melanesa Barat, bisa kembali lagi untuk dimediasi oleh PBB. Bisa kembali lagi dimediasi oleh salah satu negara hak veto PBB. Nah, hal ini yang kita perankan. Karena apa? Berkaitan dengan sejarah perjuangan masa lalu. Yang membuat sehingga Indonesia ada di atas negeri kami, di atas tanah air kami. Jadi pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk kemerdekaan bangsa kami. Maka proklamasi 14 Desember 1988 itu lahir. Menunjukkan eksistensi perjuangan martabat bangsa kami. Hak kemerdekaan bangsa kami adalah hak asasi manusia. Negeri kami dari Sorong sampai Merauke yang kami proklamasikan sebagai sebuah wilayah hukum negara baru adalah wilayah yang tidak bisa Indonesia harus tutup mata atau tutup telinga. Tapi pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab untuk proses kemerdekaan itu. Hal ini yang kita ingin memperdebatkan itu ke PBB kembali. Meskipun Dr. Tom Wainggai telah dibunuh. Meskipun sang proklamator bangsa kami, kita sebagai orang Papua punya sang proklamator, seorang doktor ahli hukum tata negara yang mati di dalam penjara Indonesia sebagai martir kebangsaan orang Papua. Nyawa seorang doktor, nyawa seorang sang proklamator, nyawa seorang negarawan, nyawa seorang pemimpin bangsa itu mahal. Ini mati di dalam penjara Indonesia, di LP Cipinang, Jakarta. Bukan mati di hutan rimba. Bukan mati di hutan. Bukan mati di luar negeri. Tapi ini mati di dalam penjara Indonesia. Dibunuh oleh pemerintah Indonesia sebagai pemerintah kolonial. Di hari ini. Jadi hari ini dalam perdebatan hukum kami adalah pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk kemerdekaan bangsa kami. Suara kami, argumen hukum kami, perjuangan hukum kami, perjuangan politik Papua Merdeka dari penjara Indonesia sampai kami ada di exile. Dan hari ini kami menyuarakan itu ke pemerintah Amerika Serikat. Kami menyuarakan itu kembali ke dekolonisasi PBB. Kami menyuarakan itu kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedang kita perjuangkan. Apa yang disampaikan oleh Ade Jonanari, teman-teman, saudara-saudara yang menyuarakan, kami pun melakukan pertemuan, melakukan bagaimana argumen kami. Tapi kita menyadari juga bahwa Indonesia punya orang ada di dalam Dewan Dekolonisasi PBB. Karena Indonesia adalah salah satu anggota dari Komite Dekolonisasi PBB. Nah, ini kan bagian dari bagaimana peran diplomatik, perang saraf diplomasi Indonesia untuk bagaimana supaya mencegah bagaimana masalah kebangsaan orang Papua itu tidak lagi harus dibicarakan lagi di dalam daftar non-gaman teritori. Maka Indonesia berusaha dengan sangat sekali untuk bisa duduk di posisi strategis. Jadi perjuangan Papua Barat Merdeka bukan saja kita berjuang secara bergerilya. Dan hal ini yang saya selalu sampaikan bahwa kita menghargai dan menghormati adik-adik, saudara-saudara kami yang berjuang secara bergerilya.
Tetapi perjuangan Papua merdeka, Papua Barat merdeka di mata Tuhan adalah umat Allah di atas negeri kami harus diselamatkan. Di dalam hikmah pengetahuan akal budi yang diberikan kepada kami untuk mempersembahkan argumen hukum politik itu kembali di hadapan pemerintah Indonesia. Karena kami menyadari bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk kemerdekaan bangsa kami di hari ini. Hari ini untuk proses kemerdekaan bangsa kami ke depan, peran seorang pemimpin di dalam negeri itu sangat penting. Kemarin saya bilang bahwa ada 3 pemimpin ya. Kemarin kan saya bilang ada 3 pemimpin yang bertanggung jawab. Sebagaimana Nelson Mandela nya orang Papua di hari ini. Sebagaimana Sanana Gusmao nya orang Papua di hari ini. Sebagaimana Gandhi nya orang Papua di hari ini. Sebagaimana Martin Luther King Jr. hari ini di atas negeri kami adalah Septinus Paiki, Edison Waromi, Forcorus Yabus Zemu. Ini 3 pemimpin. Dan kami sebagai diplomat yang ada di luar negeri. Octavianus Mote, kakak Tuan Octavianus Mote adalah diplomat. Kakak Tuan Jacob Rumbiak adalah diplomat. Saudara Benny Wenda adalah diplomat. Herman Waingai adalah diplomat. Adik John Anari adalah seorang diplomat. Roni Kareni adalah diplomat. Louis Pry adalah seorang diplomat. Kami adalah diplomat-diplomat yang menerjemahkan konsep politik hukum untuk kita akan sama-sama berjuang untuk memperdebatkan masalah hukum ini kembali di dalam mediasi dari negara-negara yang punya kepentingan di atas negeri kami. Amerika salah satunya. Dan PBB adalah organisasi besar yang seharusnya, sesungguhnya harus kembali lagi untuk berperan. Bagaimana masalah kebangsaan kami harus kembali lagi diperdebatkan. Harus dibahas kembali dalam peran PBB itu sendiri. Dan ini yang sedang kami kerjakan. Dalam mekanisme untuk penyelesaian kemerdekaan bangsa kami di PBB. Melalui salah satu negara sponsor. Kita pahami itu. Kita memahami itu. Yang kedua, melalui mekanisme PBB itu sendiri. Dengan sub-sub komite. Dengan argumen-argumen yang kita sedang memposisikan untuk melobi, mempresentasikan sebuah argumen, konsep hukum dalam subkomite. Secara khusus, dekolonisasi PBB, daftar non-teritori, gaman teritori, bagaimana Dewan HAM PBB. Maka di dalam presentasi saya, di dalam setiap penulisan paper saya, setiap penulisan saya, kami menjelaskan argumen hukum kami. Saya menjelaskan ini karena apa? Hal yang pertama, ketika kita bicara tentang nama negara, ketika kita bicara tentang konsep pemerintahan, itu melekat dengan nama sebuah negara. Kita bicara tentang nama negara itu, kita bicara tentang konsep pemerintahan. Di dalam pembahasan ini kan tentunya kita sedang berpikir ke arah itu. Kita mempersiapkan itu. Namun di dalam perjuangan bangsa kita di hari ini untuk bagaimana perjuangan bangsa kita untuk diperdebatkan kembali di PBB, rakyat Papua di tanah air harus bangkit melawan kekuasaan pemerintah Indonesia dengan konsep hukum penyelesaian politik Papua Barat mereka harus diperdebatkan, harus diperjuangkan oleh rakyat kita di tanah air. Jadi bukan saja saudara-saudara yang berjuang secara bergerila baku tembak di hutan, tidak. Tetapi saudara-saudara yang ada di tanah air, sejumlah resisten perjuangan gerakan Papua Merdeka yang hari ini kita sebut ULMP sebagai badan koordinatif, kita akan bersama-sama untuk mengakomodir perjuangan bangsa kita, rakyat kita harus bangkit melawan dengan
jelaskan bahwa ini konsep hukumnya ini, konsep politiknya ini. Ini yang pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab. Ini yang kami orang Papua Melanesia bertanggung jawab untuk kemerdekaan bangsa kami. Di mana Indonesia bertanggung jawab di hari ini. Jadi kepada adik-adik, kepada saudara-saudara, kepada semua kita yang berjuang, saudara yang di tanah air, biarlah saudara-saudara saling berkomunikasi, saling membangun gerakan bersama untuk kita hadapi pemerintah Indonesia. Maka betapa pentingnya apa yang disebut dengan persatuan. Dan wadah koordinatif itu sangat strategis untuk bagaimana membangun konsolidasi, membangun mobilisasi, rakyat bangkit bersama di dalam kota. Berjuang bersama melawan Indonesia. Berjuang dengan mengedepankan argumen-argumen hukum, politik. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman, saudara-saudara semua di tanah air. Ketika rakyat bangkit bersama, ketika Badan Koordinatif United Liberation Movement for West Papua, ULMP, bangkit bersama dengan rakyat, mengakomodir bersama dengan rakyat di tanah air. Kita presentasikan argumen hukum kita. Maka peran mediasi internasional itu akan kembali terjadi di atas negeri kami. Dan masalah kebangsaan kami akan kembali lagi diperdebatkan di daftar dekolonisasi PBB atau non-government territory. Yang saat ini di wilayah Melanesia itu New Caledonia, ya, karena kisah yang ada di sana di bawah kekuasaan pemerintah Perancis. Jadi masalah hukum, masalah politik, bagaimana kita bisa melakukan itu? Hal-hal yang menyangkut sampai sejauh mana perjuangan kita ke PBB, kita sedang memperjuangkan itu. Saudara akan mendengar, saudara akan mengikuti sampai sejauh mana perjuangan kita, diplomasi kita, sampai sejauh mana keberhasilan perjuangan bangsa kita di PBB. Sampai sejauh mana perjuangan diplomasi kami di Amerika Serikat. Saudara akan mendengar. Saudara akan mengikuti beberapa waktu ke depan. Dan pemerintah Indonesia akan ada di dalam satu proses di mana bertanggung jawab untuk mediasi internasional kembali terjadi dan hak politik kebangsaan kami. Orang Papua adalah bangsa Melanesia. Kemerdekaan bangsa kami adalah perjuangan hak asasi manusia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas negeri kami harus dihapuskan. Toh? Indonesia bilang penjajahan Belanda di atas wilayah Indonesia harus dihapuskan. Demikian pun cita-cita proklamasi 14 Desember 88. Hak kebangsaan kami. Penjajahan Indonesia di atas negeri kami. Indonesia harus bertanggung jawab untuk mengakui hak politik kemerdekaan bangsa kami sebagai orang Papua. Sehingga biarlah roda pemerintahan, biarlah hubungan diplomatik di dalam diplomatik perjuangan bangsa Indonesia dan kami bangsa Melanesia atau orang Papua Melanesia Barat, kita hidup dalam hubungan diplomatik yang saling menghormati akan umat Allah di atas negeri kami masing-masing. Sekali lagi, teman-teman, saudara-saudara semua, doakan proses mediasi yang sedang kita perjuangkan. Kita sedang terus memperjuangkan proses mediasi internasional yang kami tulis dalam dokumen Washington Solution, meminta dukungan kepada pemerintah Amerika Serikat, meminta peran dari pemerintah Amerika Serikat untuk melihat sejarah perjuangan bangsa kami di masa lalu dan di hari ini dan di hari esok. Kami punya hak untuk mereka sebagai negara yang merdeka penuh di atas negeri kami. Demikian cita-cita proklamasi yang 14 Desember 88. Papua Barat
Melanesia Barat harus merdeka. Demikian suaka politik saya kepada pemerintah Amerika Serikat. Demikian argumentasi hukum saya kepada pemerintah Amerika Serikat. Untuk melihat perjuangan politik bangsa kami yang kami perjuangkan dari wilayah hukum tanah air kami. Sehingga kami ada di Amerika. Doa kami, argumen kami kepada pemerintah Amerika Serikat meminta dengan sangat dalam perjuangan iman dan doa. Pemerintah Amerika Serikat hendaklah mendengar tangisan air mata umat Allah di atas negeri kami. Sehingga pengakuan kemerdekaan bangsa kami, Indonesia segera harus mengakui itu di dalam tanggung jawab mediasi internasional. Sehingga tidak lagi terjadi pertumpahan darah. Kita mengakhiri baku tembak di hutan itu sudah harus stop. Umat Allah di atas negeri kami itu berharga di mata Tuhan. Sebagaimana kitab Yesaya mencatat dan menulis. Mulia. Manusia orang Papua itu mulia. Manusia Indonesia itu mulia di mata Tuhan. Kami punya hak untuk merdeka. Kami punya hak untuk hidup bebas, damai di atas negeri kami. Maka hal ini yang kami ingin sampaikan secara terbuka. Sehingga biarlah PBB bertanggung jawab, Amerika Serikat bertanggung jawab. Daftar dekolonisasi PBB atau orang bilang non-gaman teritori itu kembali lagi masalah kebangsaan kami harus diakomodir. Dan biarlah proses kemerdekaan bangsa kami itu terjadi secara bermartabat dalam ranah hukum internasional. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ikuti penjelasan saya selanjutnya nanti besok tentang bagaimana dukungan wilayah regional itu penting. Bagaimana perjuangan diplomatik di wilayah Pasifik. Saya akan menjelaskan itu. Karena kaitan dengan bagaimana pengalaman kami juga pernah ada di Pasifik. Sebelum kami ada di Amerika. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa. Teman-teman, saudara-saudara. Tuhan memberkati perjuangan bangsa kita. God bless you, mi Olgeta.